Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan coba berbagi sedikit tips dalam menyusun proposal penelitian agar lolos hibah kompetitif nasional. Pada bagian yang awal ini, bagian pertama ini, saya akan awali dengan penyusunan roadmap penelitian karena berdasarkan pengalaman masih ada beberapa di antara peneliti ataupun dosen yang masih belum memahami secara utuh berkaitan dengan roadmap penelitian. Oke, ada beberapa kelemahan ya daripada roadmap penelitian yang kami temukan selama ini. Yang pertama adalah roadmap yang diklaim sebagai roadmap itu hanya menyajikan semacam rencana penelitian yang sedang diajukan. Jadi kalau yang bersangkutan membuat sebuah proposal penelitian misalnya durasinya 3 tahun, maka roadmap yang disajikan itu hanya 3 tahun itu saja. Ini sebetulnya bukanlah roadmap, tapi masuk semacam diagram alir penelitian, tetapi disajikan saja dengan pola atau bentuk roadmap. Kemudian yang kedua, kelemahan lainnya adalah roadmap itu hanya mengandung penelitian yang sudah dilakukan. Jadi penelitian misalnya dia mengajukan penelitian tahun 2020, maka roadmapnya hanya berisikan penelitian sampai tahun 2019. Ini juga tidak roadmap yang utuh. Kemudian yang ketiga, kelemahan lain yang kami temukan biasanya adalah ada juga yang mengklaim sebuah roadmap itu isinya hanya riset-riset orang. Ya, riset-riset orang sebelumnya. Jadi bukan riset yang bersangkutan. Ini mirip semacam state of the art, tetapi dibuat semacam peta. Ya, ini juga tidak roadmap penelitian. Roadmap penelitian, kalau boleh kita bahasakan, ini adalah sebuah visi, ya, sebuah visi jangka panjang daripada seorang peneliti terhadap topik penelitian yang sedang dia lakukan. Jadi dari awal sampai nanti akhirnya penelitian itu akan seperti apa, itu tergambar dari roadmap penelitian. Jadi tidak semacam rencana penelitian jangka pendek, tidak pula penelitian yang sudah dilakukan saja, dan tidak pula sejarah daripada topik yang sedang diteliti yang dilakukan oleh orang lain. Tidak ada bentuk standar, ya, tidak ada bentuk standar daripada roadmap penelitian. Kita sesungguhnya bisa memilih bentuk apa saja. Apakah bentuk yang seperti ini, atau mungkin dalam bentuk diagram alir, atau dalam bentuk lain. Itu bebas saja, tidak ada standarnya. Ini sebuah bentuk yang mungkin lazim digunakan, ya, sering digunakan. Jadi roadmap itu jangka panjang. Jadi mulai dari riset dasar, misalnya kita melakukan riset dasar, kemudian setelah itu berkembang menjadi riset terapan, kemudian mungkin dia sudah menghasilkan produk pengembangan, ya, kemudian sampai dia nanti dipasarkan. Ini kemungkinan akan memerlukan waktu yang tidak pendek, ya, membutuhkan waktu yang tentunya agak lama dari riset dasar teknologi, kemudian menghasilkan produk, kemudian sampai dipasarkan. Jadi oleh karena itu dari roadmap ini sebetulnya kita bisa melihat ada peningkatan TKT, ya, dari roadmap ini. Jadi dari awal riset dasar TKT-nya 1 sampai 3, kemudian nanti berkembang menjadi skim terapan, kemudian pengembangan dan seterusnya, maka TKT-nya juga akan meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Ya, jadi roadmap bisa juga menggambarkan peningkatan TKT daripada topik penelitian kita. Ini contoh yang sangat bagus, ya, sebuah roadmap daripada energi hidrogen, ya, di Eropa. Jadi kita bisa melihat
berawal dari tahun 2000, di mana ekonomi masih berbasis kepada bahan bakar fosil. Kemudian targetnya 2050 itu sudah ekonomi kita sudah hidrogen oriented. Untuk mencapai itu tentu ada tahapan-tahapan. Di sini kita bisa lihat dengan sangat bagus ya, sangat jelas dari 2000 sampai 2020 itu riset dasar ya, kemudian ada pengujian lapangan dan lain sebagainya. Kemudian 2030 baru masuk kepada penetrasi pasar ya, dan seterusnya sampai 2050. Jadi roadmap kita idealnya sebuah roadmap penelitian seperti ini. Idealnya. Kalau kita sudah memiliki roadmap yang seperti ini, lalu kita membuat proposal penelitian, kita tinggal menandai. Misalnya kalau kita mengajukan 2020, pada topik mana kita mengajukan? Misalnya pada topik low cost high temperature misalnya. Maka kita tinggal menandai di proposal kita, pada bagian roadmap kita tinggal tandai. Kita buat tanda proposal yang diusulkan ya. Kemudian kalau kita membuat roadmap untuk kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan ini, misalnya dari 2000 sampai 2020 itu kan sudah berjalan. Jadi misalnya tahun 2000 kita memiliki kegiatan, contohnya itu kan stationary low temperature misalnya. Itu kan kemungkinan besar ada pendanaan. Kalau ada pendanaan dalam bentuk hibah, kita bisa buat itu. Jadi misalnya hibah apa? Hibah dalam kurung hibah fundamental atau hibah riset dasar. Kemudian kalau ada luarannya, misalnya jurnal internasional ada berapa buah atau paten berapa buah, itu kita bisa tambahkan ya. Sehingga semakin jelas bahwa dari riset yang sudah kita lakukan ini, kita sudah menghasilkan berapa banyak publikasi, berapa banyak patennya, berapa banyak produknya, itu tergambar dengan jelas. Ini semakin meyakinkan orang ketika akan memberikan sebuah dana penelitian kepada kita bahwa mereka tidak akan sia-sia memberikan dana kepada orang yang visinya jelas. Ini contoh roadmap lain. Ini dari Triana, MIPA UGM ya. Di sini kan tahun 99 sampai 2000 ya. Di situ jelas hibahnya. Kita bisa lihat hibahnya. Di sini ada RUT. Kemudian 2007 2010 hibahnya KKP3T. Kemudian berlanjut PUNAS ya. Ini kan jelas nih hibahnya. Jadi kalau kita bisa membuat seperti ini ya, itu akan bagus sekali ya. Kalau bisa sekalian luarannya. Jadi misalnya PUNAS, satu jurnal internasional, 3 paten misalnya. Itu akan sangat lengkap gambaran pemberi dana terhadap kualitas daripada atau rekam jejak daripada kita dari roadmap ini. Namun sekali lagi terkait dengan bentuk itu terserah kepada kita. Namun hal-hal yang tadi dijelaskan itu sebaiknya kita perhatikan. Lalu apa sih buktinya kalau kita punya roadmap? Bukti kalau kita punya roadmap adalah pada referensi proposal yang sedang kita ajukan itu terdapat hasil-hasil karya kita yang kita jadikan rujukan. Ya. Jadi kalau kita mengklaim kita sudah punya roadmap, maka mestinya di referensi proposal kita itu ada beberapa jurnal kita atau mungkin proceeding kita yang kita jadikan rujukan. Akan sangat lucu ketika kita mengklaim sebuah roadmap di dalam proposal penelitian, tetapi ternyata di dalam referensi satu pun tidak ada hasil penelitian kita. Ini berarti roadmap-nya tidak benar. Bisa jadi roadmap-nya asal-asalan, ya pokoknya asal ada roadmap, tapi tidak roadmap sesungguhnya yang menjiwai proposal itu. Jadi harus kita perhatikan. Kalau kita punya roadmap, maka di dalam daftar pustaka atau referensi mestinya ada beberapa jurnal-jurnal kita atau karya kita yang kita jadikan rujukan, terutama tentu topik-topik yang disebutkan pada roadmap tadi. Kemudian, apakah roadmap harus lama durasinya? Tidak harus lama. Tadi saya berikan contoh, kebetulan itu memang lama karena risetnya memang lama. Namun ada mungkin riset yang memang tidak lama, ya, dan memang tidak lama. Misalnya kita riset tentang
pembuatan vaksin misalnya. Kalau kita riset tentang pembuatan vaksin, kalau seandainya risetnya 20-30 tahun pula, nanti kita sampai di ujung tahun 2000, anggaplah sekarang 2020, kemudian kita roadmap-nya 20 tahun sampai 2040, mungkin orang sudah menemukan banyak vaksin, riset kita jadi tertinggal. Jadi bisa saja kita punya roadmap 3 tahun, 4 tahun kalau memang itu risetnya sampai di situ. Maksudnya sampai ada pemanfaatan lebih luas oleh masyarakat, risetnya hanya sampai situ, maka roadmap-nya ya sampai situ. Jadi tidak harus dipaksakan roadmap-nya lama. Jadi sekali lagi, roadmap itu bergantung kepada visi daripada riset yang sedang kita lakukan itu. Ya, ketika dia dari riset dasar mencapai penerapan yang luas, pemanfaatan yang luas di masyarakat, butuh waktu berapa lama, maka selama itulah roadmap atau uh, apa namanya peta jalan daripada topik penelitian kita itu. Jadi tidak mesti harus 30 tahun, 20 tahun, tidak mesti. Disesuaikan dengan riset kita. Ada kalanya riset itu memang harus cepat selesainya. Kalau tidak kita kalah bersaing oleh orang lain, ya berarti roadmap-nya haruslah menyesuaikan itu. Jadi demikian sedikit berbagi berkaitan dengan roadmap ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada email yang tertera pada bagian awal tadi. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.